يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala Muhammadan bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, wahdarahu min jamil khalqihi saghiran wa kabira, wa anzala alayhi wa kitabahu ala al-kutubi mubattaran tabdhira, وأشرقت الأرض بنوره رسالته برا بخرا، وكان ربك محسنا قديرا. فسبحانه من اختص بالتوفيق والهداية من شاء من عباده من منه وتيسيرا، وحكم على من شاء بالحرمان فكان أخذه نفورا وتنفيرا. أحمده سبحانه إذا هدانا للإسلام كرم منه وإحسانا، ولم يزل سبحانه بالإحسان حذيرا. وأشكره إذا أسبل علينا من سحاب كرمه وابلا غزيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من نزه مولاه عن الشرك به وكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسل يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويمحو شركا مخذولا حكيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد
الذي أوضح منهج الحق حتى أضاح المشرق منيرا وعلى آله وأصحابه ومن كان له على الحق ظهيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من فضله العميم وبعثه عليكم هذا النبي الكريم الذي هو من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa berupaya selama Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya untuk selalu memperdalam nilai-nilai keimanan dan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahir maupun batin, dimanapun kita berada. Dalam arti kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah dengan tulus ikhlas karena Allah, dengan harapan kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'adzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya orang yang selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, dialah orang yang mempunyai hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar adalah wujud kelahiran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selalu menyebut-nyebut asmanya, asma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan menyebut asma Allah. Barang siapa yang mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Man dzakarani faqad dzakaraka wa man ahabbani faqad ahabbaka. Barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka sungguh barang siapa yang selalu menyebut ingat kepadaku, maka sungguh akan selalu menyebut asmamu. Barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh dia akan mencintaimu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sejauh mana kita mencintai Rasulullah, maka sejauh itu pula kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah la asbabul wusul ilallah. Karena dengan jasa Rasulullah yang mampu menyampaikan kita umatnya untuk sampai hadir kepada Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patutlah kita harus mengikuti apa yang menjadi tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, dan umat-umat yang akan bisa mencontoh daripada suri tauladan Rasulullah adalah liman kana yarjullah, adalah kita umatnya yang selalu mengharapkan segala aktivitas kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun tercemari kemurnian ibadah kita selain Allah. Maka orang yang selalu menjaga kemurnian daripada nilai-nilai ibadah kehidupannya di dunia ini, dia akan bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal yaumal akhirah, yaitu orang-orang yang selalu dalam setiap hidupnya untuk mengumpulkan bekalnya nanti di kepentingan kehidupan di akhirat yang kekal. Dia lebih memikirkan untuk kepentingan-kepentingan agama, kepentingan-kepentingan umat Rasulullah daripada kepentingannya pribadi ataupun golongan. Dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Ucapannya dengan ucapan-ucapan yang indah, yang lembut, yang membahagiakan orang lain. Pandangan matanya selalu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinganya selalu mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah yang indah. Tangannya, kakinya, dan sekujur tubuhnya selalu ditanamkan kebaikan-kebaikan untuk mencapai kebaikannya di akhirat kelak. Maka orang yang demikian inilah yang akan bisa mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Orang yang kelak akan bisa mencontoh daripada suri tauladan Rasul, yaitu orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang tiada batas, yang tiada sekat tempat dan waktu, yang mana dia berzikir kepada Allah adalah mahar yang tidak bisa dipisahkan dirinya dengan Allah. Zikirnya itu tidak hanya membuka kitab, tapi membuka hijab dirinya atas Allah, yang mana zikirnya mampu melumpuhkan nafsu-nafsu yang jahat di dalam dirinya, yang mana zikirnya kepada Allah hanya untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan derajat maupun pangkat, tetapi zikirnya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Zikirnya kepada Allah untuk menambah ketenangan hidup di dunia, ketenangan hidup di dalam kuburnya, ketenangan besok di akhirat karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ahli zikir tidak akan diintimidasi di dalam kuburnya oleh makhluk-makhluk yang akan menguji di dalam kuburnya. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Rawa Muhammad bin Sa'id an jamaatin ahli ilmi ana aminatan lamma hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Muhammad bin Sa'id dan juga dari jamaah yang ahli ilmu
bahwa sesungguhnya Sayyidatina Aminah sewaktu mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, Sayyidatina Aminah mengatakan, uliktu bihi fama wajadtu lahu masyaqqatan wala ta'aba. Aku tidak menemukan sewaktu aku hamil mengandung janin yang mulia ini merasa berat, merasa susah dan yang lain-lainnya. Wa annahu lamma fusila anha kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu qusur Syam. Dan hampir setiap saat aku melihat di dalam janinku ini terpacar cahaya sampai ke negeri Syam, sampai ke negeri Basrah, sampai ke Suriah. Maka nampaklah kota yang indah itu dari Mekah. Nampaklah Sayyidatina Aminah melihat daripada negara Syam tersebut. Ini adalah kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bainal masyriq wal maghrib wa waqa'al ardi mu'tamidan ala yadayhi. Ketika detik-detik Nabi kita dilahirkan, mulai dari masyriq wal maghrib, dari timur sampai ke barat, dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang mulia dari cahaya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terang benderang di waktu malam hari. Sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladai. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan keutamaan dari Allah, selalu mendapatkan kemuliaan daripada Allah, dan terus tambah dan terus tambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada detik kelahiran itu, sewaktu Sayyidatina Aminah mau melahirkan, disertai 4 orang perempuan, yang dimana 4 orang perempuan adalah Siti Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib, yang mana Sayyidatina Aminah melahirkan di rumah paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Dan juga disertai dengan Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Jahal, di mana detik-detik mau melahirkan Abu Jahal sangat bahagia sekali karena akan dilahirkan keponakannya, sehingga membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah ini, memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah ini untuk menyertai daripada Sayyidatina Aminah yang pada waktu itu tidak ada seorang laki-laki, karena ayah daripada Nabi kita Abdullah sudah meninggal. Dan juga disertai dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah seorang budak yang mengikuti daripada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditinggalkan apapun kecuali seorang budak yang setia oleh Sayyidina Abdullah dengan keluarganya, karena pada detik itu keluarga Nabi adalah keluarga yang sangat tidak punya apa-apa. Dan juga yang menyertai itu adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa ini adalah seorang bidan. Ini adalah seorang ibu dari Abdurrahman bin Auf, di mana Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, dan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya. Tetapi barokah daripada keempat wanita inilah membawa keberkahan yang banyak bagi kehidupannya. Pun pula kalau kita selalu mengingat nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan keempat orang wanita tadi. Siti Fatimah bin Asad mempunyai anak Utsman bin Abil As,
anak yang sangat soleh, dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta imamul qaum, engkau akan menjadi pemimpin daripada kaummu. Thuwaibah dimerdekakan oleh Allah, di mana hati Abu Jahal adalah hati yang keras, tapi diluluhkan untuk memerdekakan budaknya. Juga daripada Zaid, daripada Asy-Syifa, mempunyai anak yang sangat spesial, yaitu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai sedikit pun kita dipudarkan dengan tipu daya dunia untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita dengan kesibukan dunia dilupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah inilah sababiah kita untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Rasulullah lah kita akan mengerti jalan yang hak dan jalan yang batil. Mudah-mudahan kita semuanya dengan barokah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negara kita yang tercinta ini dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, musibah, dan termasuk wabah corona, khususnya di kota kita Lumajang. Mudah-mudahan barokah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW detik ini pula sudah dihilangkan wabah corona di kota kita Lumajang. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim wa rabbi warhamu anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdi wa ta'zimi wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min az-zaghati syaitani wa tawhimi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'i wa sifatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المخصوص من الرب بك بالقرب والتقديم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى الشره المطهرات واتبع على ملته. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن سد في النار. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ورضى اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عند واجعل هذا بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل قبورهم. اللهم اغفر لأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اكتب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.